langsung dari Marlis Cafe, kawasan bisnis SCBD, Jakarta. Smart FM mempersembahkan Smart Evening with Rosie. Smart Evening with Rosie, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kita sambut pemandu acara kita, Rosiana Silalahi. Malam hari ini kita mau bicara soal kesehatan jantung, sehingga narasumber yang saya undang orang yang paling berkompeten tentang penyakit jantung adalah dokter spesialis jantung yang juga menjadi konsultan kardiologi Raffles Hospital Singapura, dan juga ia lulusan dari Universiteit Leuven, Belgium. Tapi di atas itu semua dia adalah lulusan Canisius College Jakarta yang selalu selama masa remajanya pasti mengintai anak-anak Ursula. Tapi karena nggak dapat anak Ursula, dapatnya anak Tarakanita. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Dr. Antono Sutandar, alumni Canisius. Hai dok, selamat malam. Hai. Jadi spesialis jantung tuh udah dari Canisius atau dari mana? Ini pengen jadi spesialis jantung. Ayah saya juga dokter jantung, jadi atau selama di Canisius sport jantung, terus sama Romo-Romo gitu kan? enggak, sport jantungnya kalau ke Ursula tuh. Itu ya, itu pengalaman pertama tuh sport jantungnya ke Ursula, main di lapangan banteng soalnya. Dokter Antono ini sekarang praktek di Rumah Sakit Siloam ya, dok ya, spesialis jantung. Sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh tentang penyakit jantung, kita belakang ini sering sekali mendengar orang-orang yang menjadi pesohor ataupun kerabat yang meninggal karena penyakit jantung. Contohnya waktu itu ada Aji Mas Said. Lalu yang terakhir seorang public figure, penyanyi di era berapa 80-an ya, Desi Arisandi juga meninggal karena penyakit jantung, bahkan saat tidur gitu. Jadi penyakit jantung itu benar adanya disebut dengan sudden death, silent killer gitu. Singkat dulu dok, apa sebenarnya penyakit jantung? Kita cuma tahu bahwa itu penyempitan pembuluh darah, lalu itu nggak mompa, tapi selalu menjadi alasan utama dibalik kematian yang mendadak. Ya. Jadi kalau kematian mendadak pada penderita di atas 35 tahun. Aduh, kalau udah soal umur di atas 35 tahun langsung deg-degan ya. Memang sebagian besar karena penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi 35 tahun itu yang paling besar risikonya ya. 35 tahun ke atas mayoritas yang meninggal mendadak karena sakit jantung, penyebabnya adalah penyakit jantung koroner. Nah, kalau di usia di bawah 35 tahun, selain penyakit jantung koroner, juga bisa disebabkan karena kelainan otot jantung atau kelainan primer listrik jantung. Oh, jantung juga ada listrik? Iya, ternyata ada PLN-nya juga. Ada PLN-nya juga. Itu yang biarpet tuh yang agak beresiko ya? Ya, biarpet kan juga jadi gelap, dengan kata lain kitanya juga gelap, jadi kehilangan kesadaran. Jadi dok gini, dulu kan kita zaman dulu gitu, kalau kita bicara soal penyakit jantung rasanya yang sepuh-sepuh gitu atau ada senior gitu. Sekarang justru lebih muda gitu kan, kepala 4 gitu, bahkan ada beberapa orang tuh juga bahkan masih di bawah 40 gitu. Jadi benar ya adanya bahwa ternyata resiko penyakit jantung itu juga semakin melebar gitu. Jadi juga bisa terkena pada mereka yang di bawah 40. Ya betul, dan ini berhubungan dengan faktor-faktor risiko. Nah, faktor-faktor risiko itu belum tentu hanya kelihatan dari apa yang dimakan dan dari gaya hidup orang tersebut ya. Ada beberapa faktor risiko yang hanya akan ketahuan sesudah medical check up, sesudah pemeriksaan darah terutama. Oh, jadi gini, biasanya kalau dalam jurnal-jurnal kesehatan, mereka yang terkena resiko jantung itu adalah mereka yang punya gaya hidup tidak sehat gitu, misalnya merokok, lalu kurang berolahraga gitu. Tapi ternyata tidak melulu soal gaya hidup. Iya. Jadi kalau mengenai gaya hidup ya, biasanya faktor-faktor risiko itu saya bagi atas faktor risiko yang tidak bisa dirubah, faktor risiko yang bisa dideteksi secara dini
dan diobati dengan dini, dan 4 gaya hidup yang mempercepat terjadinya penyempitan pembuluh darah tersebut. Kalau 4 gaya hidup yang mempercepat apa aja tuh, Dok? 1, rokok. Ya, kedua adalah Itu yang batuk-batuk yang merasa tersindir. ya yang merasa tersindir. Iya. Ya, yang pertama rokok, 2 kurang makan sayur-sayuran. Oh, kurang makan sayur-sayuran, oke? Ketiga adalah kurang olahraga, dan 4 adalah yang memakai obat-obatan tertentu atau obat-obatan terlarang, terutama kokain atau juga penggunaan steroid jangka waktu lama. Dan ada obat-obatan yang terlarang lainnya seperti ecstasy, stimulan-stimulan, dan juga obat yang untuk bikin otot yang kadang-kadang dimakan oleh atlet untuk membangun ototnya. Itu 4 gaya hidup yang Ya. memang mempercepat. Ya. Dok. Hanya saja sekarang kan kadang-kadang kita lihat ada orang yang menjadi yang terkena serangan jantung atau kemudian meninggal dan alasannya adalah sakit jantung. Profilnya itu, Dok, profilnya adalah aduh dia nggak ngerokok, dia olahragawan gitu, dia hidup sehat tapi toh terkena serangan jantung. Iya, karena masih ada faktor-faktor risiko yang lain yang tidak terdeteksi hanya dari gaya hidup tersebut. Ya, antara lain 4 penyakit yang bisa dideteksi secara dini dan diobati secara dini adalah diabetes atau keadaan pradiabetes. Jadi Maksudnya ini rawan untuk ya, jadi ini sakit jauh jantung. lebih rawan untuk terkena penyakit jantung. Bahkan sebelum penderita itu menderita diabetes, keadaan itu kita sebut pradiabetes. Di situ pun risiko terkena sudah lebih tinggi. Kedua adalah kelainan lemak darah. Nah, kelainan lemak darah ini kalau tidak diperiksa dari Awal. darah ya tidak akan ketahuan, dan bisa saja manifestasi pertamanya adalah dalam bentuk serangan jantung. Dok, sorry ya, saya punya teman seorang wartawan, dia baru check up loh, Dok, baru check up jantung gitu, dia sedang kerja dan kemudian serangan jantung dan kemudian meninggal. Jadi pemeriksaan sendiri kok nggak bisa mendeteksi itu ya, Dok ya? Yang kita tahu dari faktor-faktor risiko itu 95% bisa menjelaskan kenapa penderita itu mempunyai penyakit jantung koroner. Tetap ada 5% yang tidak mengikuti faktor-faktor risiko tersebut. Tapi ini biasanya jarang. Dan kalaupun yang 4 penyakit itu tidak ada dan 4 gaya hidup itu tidak ada sebagai faktor risiko, biasanya itu adalah faktor keturunan. Ya. Nah, faktor keturunan ini ya adalah faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Dan memang ada orang yang faktor keturunannya kena penyakit jantungnya sebagai serangan jantung, ada yang serangan jantung seperti flu biasa, tapi ada juga yang serangan jantung dan manifestasi pertama serangan jantungnya adalah kematian mendadak. Ya, karena saya baca agak ngeri. Mungkin dokter bisa koreksi saya. Bagaimana penyakit jantung ini adalah pembunuh yang paling banyak di dunia. 1 menit itu di seluruh dunia ada yang terkena serangan jantung, dan setiap 5 menit saya baca itu di seluruh dunia ada yang meninggal karena serangan jantung. Jadi ngeri banget itu ya, Dok ya. Ya. Memang kalau dilihat usia manusia, misalnya dari abad Masehi 0, itu rata-rata usia manusia itu hanya 40-50 tahun, ya. Tetapi dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup, hygiene yang juga membaik, dan dengan obat-obatan yang mulai ada, sekarang ini usia manusia menjadi ya di negara maju sudah rata-rata di atas 80 tahun. Bahkan usia rata-rata life expectancy di Indonesia pun sudah di atas 70 tahun. Nah, penyakit jantung koroner ini terutama kena pada penderita yang
salah satu faktor risikonya adalah usia. Ya, insidensi penyakit jantung itu semakin tinggi dengan meningkatnya usia. Ya, oleh karena itu kita sekarang lebih disensitisasi kabar-kabar penyakit jantung. Ya, kalau dilihat secara proporsional, yang kena serangan jantung di bawah 40 bukan tidak ada, tapi relatif jauh lebih kecil daripada yang sudah di atas 60 atau 70 tahun. Meskipun sekarang kita banyak dengar masih muda meninggal, tapi karena jantung itu juga nggak sedikit ya dok? Nggak sedikit ya, tapi kalau dibandingin yang lebih tua, proporsinya orang yang mati kena serangan jantung di bawah usia 40 dan misalnya 40 sampai 60 dan di atas 60 kurang lebih perbandingannya 7-2-1 ya, 7 di atas 60, 2 di antara 40 sampai 60 tahun, dan mungkin hanya 1 di antara 10 yang kena serangan jantung di bawah usia 40 tahun. Jadi usia yang krusial untuk dipantau itu adalah setelah 35 tahun, betul ya dok ya? Ya, setelah betul. 35 tahun itulah yang udah mulai harus dipantau supaya tidak tidak beresiko gitu. Nah pertanyaan saya gini dok, ada nggak sih orang secara fisik gitu teridentifikasi bahwa ini bisa kena penyakit jantung loh gitu? Mungkin terlalu kurus atau terlalu gemuk, atau itu bisa nggak secara fisik profilingnya menjadi dikenali sebagai salah satu yang beresiko berpenyakit jantung? Ya, profiling kita terutama untuk melihat apakah orang itu berisiko terkena diabetes atau tidak. Ya. Nah, salah satu tandanya orang berisiko terkena diabetes itu biasanya perutnya lebih besar daripada pantatnya. Hah? Ini agak menarik nih mengidentifikasi. Jadi kita lihat antara gimana dok? Ya, jadi kalau lihat orang, ya misalnya jadi kalau tanya saya ketemu orang, terus saya bisa bilang, you lebih baik periksa deh, jangan-jangan you ada sakit jantung. Ya. Salah satu kita profiling dari luar tanpa saya tahu dia rokok atau tidak adalah melihat apakah dia ada faktor risiko untuk terkena diabetes atau tidak. Oke. Nah, salah satu tandanya orang yang lebih berbakat terkena diabetes itu yang kita sebut ya perutnya lebih besar daripada pantatnya. Kalau pantat lebih besar dari perut itu boleh gemuk, tapi itu gemuk yang relatif sehat. Jadi tidak semua dengan kata lain, tidak semua orang gemuk itu pasti kena penyakit jantung. Jadi kalau gemuk pun dia harus melewati faktor-faktor risiko yang lain. Ya. Jadi tekanan darah tinggi atau memang dia ada bakat diabetes. Jadi mengenali orang bakat diabetes yaitu karakteristiknya yaitu itu tadi. Ini laki perempuan sama nih? Sama. Perut lebih besar dari pantat. Iya. Oke. Gun coba maju dulu Gun. Coba Gun. Gunawan maju dulu Gunawan. Oke. Perut nggak ada. Balik. Nggak ada. Oh ini ciri-ciri orang susah. Serba kurus. Jadi perempuan juga gitu ya dok ya? Iya betul. Oke, menarik, interesting. Setelah ini mari kita sama-sama cari kaca besar dan mari kita lihat seberapa besar perut kita dan seberapa besar bokong kita. Kami kembali saat lagi, stay tune di Smart FM. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Bagi Anda yang baru bergabung di siaran ini, tadi kita sudah bicara soal mereka yang beresiko penyakit jantung, karena penyakit jantung ini disebut sebagai sudden killer, silent killer, sudden death. Banyak sekali orang-orang yang kita kenal meninggal dan disebutkan penyebabnya adalah sakit jantung atau serangan jantung. Yang lucu tadi Dr. Antono bilang bahwa salah satu ciri fisik itu perutnya lebih kecil dari pancotnya, ya. Perutnya lebih besar dari pancotnya. Jadi bagi Anda yang buncit-buncit, mulai perhatikan pernyataan dari Dr. Antono ini. Dok,
eh, saya sih rasanya gitu ya, tapi kayaknya saya salah deh. Biasanya orang yang terkena serangan jantung atau punya penyakit jantung tuh kayaknya banyakan cowok gitu, pria gitu. Tapi ternyata belakangan ini ada yang saya kenal juga, ada artis misalnya Desi Arisandi yang meninggal beberapa minggu lalu itu perempuan gitu. Ternyata resiko serangan jantung itu antara perempuan dan pria itu sebenarnya sama ya, atau siapa yang lebih banyak kuantitasnya? Secara umur pria rata-rata kenanya 10 tahun lebih dini daripada perempuan. Ya, jadi perempuan yang tidak merokok dan tidak ada diabetes itu baru berisiko terkena penyakit jantung sesudah menopause. Oke. Ya. Jadi kalau menopausnya umur 50 tahun, rata-rata insidensi itu baru naik sesudah 5-10 tahun sesudah menopause. Jadi perempuan rata-rata insidensi kenanya biasanya 55 tahun ke atas. Sedangkan pada laki-laki insidensi yang selevel dengan perempuan umur 55 tahun, 55 sampai 60 tahun itu sudah tercapai pada usia 40 sampai 45 tahun. Oke, makanya kalau kita dengar seperti lebih banyak laki-laki, tapi tapi itu lebih disebabkan karena laki-laki usia. lebih muda aja bisa terkena resiko lebih besar gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Tapi dari sisi jumlah sebenarnya perempuan dan pria sama rentannya dengan resiko jantung. Kalau dilihat penyebab kematian, ya sekarang ini penyakit jantung dan pembuluh darah pada umumnya, ya dengan kata lain, kalau saya bilang penyakit pembuluh darah itu bisa kenanya di jantung, bisa kenanya di otak, itu rata-rata ini adalah penyebab kematian pada lebih dari 50% penduduk. Ya, jadi kalau dilihat matinya kenapa, lebih dari 50% itu berhubungan dengan penyakit pembuluh darah, apakah itu di jantung, apakah itu di otak. Dan ini valid baik untuk laki-laki maupun dan perempuan. Ya, pada perempuan. Oke, nah Dok, saya mau tanya gitu ya Dok ya, kan memang jantung disebut dengan sudden death, dia tiba-tiba. Tapi masa sih kita nggak bisa mengetahui atau mengidentifikasi gejalanya sejak awal gitu Dok? Ya. Jadi manifestasi penyakit jantung koroner ya kurang lebih bisa dibagi dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu disebabkan karena adanya penyempitan saja. Yang kedua adalah penyempitan plus terbentuknya gumpalan darah. Oke. Nah, yang penyempitan plus gumpalan darah ini menyebabkan kerusakan otot jantung dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, kalau dilihat dari manifestasi penyakit jantung, 1/3 daripada manifestasi penyakit jantung, manifestasi awalnya adalah penyempitan plus gumpalan darah. Ini yang biasanya memang mengakibatkan kematian. 2/3 sisanya itu mulainya dengan manifestasinya adanya penyempitan saja. Dan mungkin di masa depannya dia akan ada penyempitan plus gumpalan darah. Nah, sorry Dok, saya potong sebentar ya. Nah, kalau penyempitan pembuluh darah terjadi pada kita, itu bisa kita rasain nggak? Maksudnya ada gejala awal nggak yang membuat kita merasa bahwa, aduh, gue kayaknya ini gejala penyempitan pembuluh darah nih. Jadi pembuluh darah itu cuma mengikuti hukum supply dan demand seperti ekonomi. Ya, berarti pembuluh darah itu memberi makanan pada otot jantung. Semakin otot jantung ini harus kerja lebih berat, ya, yaitu pada saat ada stres emosi, stres fisik atau stres emosi, ya, demand akan darah, akan oksigen naik. Kalau ada penyempitan, kenaikan dari demand itu tidak bisa terpenuhi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand. Nah, ketidakseimbangan supply dan demand ini akan bermanifestasi dalam keluhan penyakit jantung koroner, ya. Cikal bakal lah gitu ya. Ya. Nah, tapi
ketidakseimbangan ini harus dites pada orang yang tidak aktif sama sekali, yang kerjanya cuma duduk, ya, jalan-jalan cuma di rumah atau jalan-jalan di mall. Ya, kadang-kadang supply dan demand itu tidak pernah di stress test, tidak pernah di challenge. Ya. Jadi kalau demandnya rendah terus, penyempitan itu boleh ada dan boleh berkembang terus, tapi manifestasinya tidak akan kelihatan sampai pada akhirnya sesuatu telah terjadi. Dengan kata lain, manifestasi penyakit jantung koroner akan lebih awal terjadinya kalau penderita itu lebih aktif gaya hidupnya. Pada orang yang tidak aktif gaya hidupnya, ya, keluhan itu bisa saja timbulnya pada tahap yang sudah sangat lanjut. Jadi butuh olahraga gitu lah ya, butuh bergerak. Jadi nggak hanya statis, tidak hanya diam di tempat gitu ya, sederhananya ya. Ya, dengan kata lain, kalau Anda olahraga itu bersifat sebagai sistem alarm. Kalau Anda misalnya punya penyempitan dan Anda olahraga secara teratur, penyempitan itu akan lebih menimbulkan keluhan, lebih ada manifestasinya. Kalau Anda tidak olahraga, penyempitan itu belum tentu menimbulkan keluhan. Oke. Jadi bisa ada penyempitan, tapi kalau ada olahraga itu berkurang. Tetapi ketika kita tidak berolahraga, itu yang bisa menimbulkan risiko, gitu ya dok? Nggak, jadi kalau Anda ada penyempitan dan kalau Anda mempunyai gaya hidup berolahraga, keluhan itu akan terdeteksi lebih dini. Oke. Kalau Anda punya penyempitan tapi Anda gaya hidupnya sangat sedentary atau sangat tidak berolahraga, ya keluhan itu belum tentu akan muncul. Oke, apa keluhannya seperti apa misalnya? Jadi saya paham nih. Jadi karena kita udah terjadi penyempitan, tapi karena kita berolahraga kita bisa rasa gitu, gitu ya dok ya, bisa tahu gitu. Apa gejalanya, simptomnya? Keluhannya ini bisa dalam bentuk rasa sesak atau keluhan tidak enak dada. Nah, tidak enak dada itu sangat subjektif. Dengan kata lain, tergantung background orang tersebut. Misalnya kalau saya tanya ke Anda, ya mungkin dengan bahasa yang berseribu satu macam, bisa deskripsinya agak poetik, bisa dengan perkataan lain daripada orang yang tidak berpendidikan. Misalnya untuk orang yang tidak berpendidikan, mungkin keluhannya dada saya pokoknya tidak enak, ya, atau rasanya kok nggak enak di sini ke belakang, atau rasanya cuma pegel, atau seringkali kadang-kadang mereka cuma bilang rasanya seperti masuk angin. Ya. Tetapi pada dasarnya kalau keluhannya cuma hanya karena penyempitan, keluhan ini terutama awalnya datang pada saat penderita itu beraktivitas, ya. Dan kedua, keluhan itu cenderung konsisten, tidak satu kali di sini, satu kali di sana, tidak berpindah-pindah. Jadi keluhannya relatif ya itu saja dan selalu terjadi pada saat dia beraktivitas. Bisa emotional stress, bisa stres secara fisik atau ya itu aktivitas olahraga. Jadi even kalau kita kesal, kita marah-marah gitu yang menimbulkan tingkat emosi yang cukup tinggi dan kita merasakan kesesakan atau dada yang nggak enak, itu sebenarnya salah satu simptom. Ya. Nah, keluhannya ini jantung ini letaknya di kiri sebelah atas di dada ya. Tetapi ternyata keluhan itu belum tentu di kiri sebelah atas ya. Keluhan itu ternyata berhubungan dengan pada saat kita di kandungan, jantung ini disambung di bagian otak di daerah yang mana ya. Kalau jantung itu disambung di otak kurang lebih dengan daerah di dada sebelah kiri atau di tengah, ya rasanya keluhannya seperti di dada bagian tengah. Tapi kalau misalnya disambung ke depan dan di belakang, keluhannya seperti dari sini tembus ke belakang. Nah, kadang-kadang jantung itu disambung juga ke tangan kiri, sehingga keluhan pasien itu dari dada bisa radiasinya ke tangan
kiri. Nah, kalau lagi iseng ya Tuhan itu kan kreatif. Jadi kadang-kadang dia sambung ke bagian perut. Ya. Jadi keluhannya bisa di dada, tapi keluhannya mual muntah seperti orang sakit Mah. Padahal itu jantung. Padahal kadang-kadang itu jantung. Nah, kadang-kadang malah dia rasanya seperti tercekat. Jadi walaupun jantung di dada, dia bisa keluhannya seperti lehernya tercekat. Ya. Dan kalau ada juga yang malah radiasinya ke tangan kanan. Jadi memang keluhannya sangat bervariasi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa dia kalau hanya karena penyempitan saja, keluhan itu muncul pada saat beraktivitas dan keluhannya cenderung konsisten. Ya. Jadi beraktivitas fisik seperti olahraga itu pentingnya supaya itu bisa terasa ya dok ya, dengan Sebagai terasa sistem alarm. sebagai sistem alarm, sehingga kita bisa tanya ke dokter dan dapat pencegahan dini. Memang kan saya pernah dengar begini dok, biasanya satu cerita gitu ya dok, dan ini sebuah kisah nyata seorang yang saya kenal, dia seperti seolah-olah masuk angin aja dok, nggak enak badannya, kayak mual, dan itu seolah-olah dia masuk angin, dikerok. Ya kan, orang Indonesia kan kalau udah kayaknya kecapean masuk angin gitu paling mujarab dikerik gitu, dikerok, dan kemudian dikabarkan meninggal. Dan itu juga disebutkan oleh dokter yang memeriksa akibat serangan jantung. Jadi itu juga bisa salah satu alarm ya dok ya, kita pikir masuk angin padahal itu jantung sebenarnya yang mengalami. Ya, jadi manifestasi yang seperti itu biasanya karena penyempitan plus gumpalan darah ya. Kalau penyempitan plus gumpalan darah, keluhan itu bukan saja timbul pada saat dia beraktivitas, tapi juga ada pada saat dia tidak melakukan kegiatan apa-apa ya. Jadi kalau dia ada penyempitan, dia terutama pada saat beraktivitas. Kalau dia ada penyempitan plus gumpalan darah, keluhan yang sama akan muncul pada saat dia tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ya. Dan durationnya lama keluhannya, kalau misalnya cuma kena penyempitan, lama keluhannya biasanya 5 menit sampai 15 menit dan hilang dengan istirahat. Timbul kembali pada saat dia melakukan aktivitas yang tingkat aktivitasnya kurang lebih sama. Dan itu yang harus kita katakan pada smart listener, bagi Anda yang mendengarkan siaran ini, simptom itu nggak boleh dianggap ringan. Betul. Kita pikir cuman karena kecapean dok. Kan kadang-kadang kita pikir kita baru capek fisik, begadang, ini cuman karena masuk angin, minum vitamin C, minum multivitamin. Padahal sebenarnya ada alarm yang menunjukkan ada penyakit lain loh. Itu kan? Betul. Ya kan ya dok ya. Nah, saya mau tanya nih dok, sebelum kita break. Jadi kalau kita sudah merasakan yang tadi sebenarnya alarm dalam tubuh kita itu mengindikasikan penyempitan pembuluh darah, gejala itu tidak boleh kita anggap ringan, ya kan? Sesak di dada, merasa pegel-pegel di tangan kiri gitu ya dok ya? Biasanya rasanya seperti dicengkram. Ya, bisa dicengkram tangan kiri, bisa seperti dicengkram leher, dan kadang-kadang selain sakit dada, dan sakit dadanya biasanya tidak bisa dilokalisir dengan jelas. Biasanya orangnya cuma bilang pokoknya di sini nggak enak. Gitu. Dok, berarti orang-orang yang kemudian terindikasi serangan jantung dan kemudian meninggal, there is no way mereka nggak pernah merasakan gejala ini. Pasti mereka merasakan, cuman mereka ignorant, bener nggak? Belum tentu ya. Yang tadi saya bilang sepertiga itu manifestasi pertamanya langsung dalam bentuk serangan jantung. Dan ini antara lain ya bisa terjadi pada orang yang memang sebelumnya tidak aktif, tapi juga serangan jantung itu yang saya bilang kadang-kadang terjadi pada penyempitan yang belum signifikan ya. Ya, keluhan yang biasanya menyebabkan keluhan pada saat dia beraktivitas itu biasanya penyempitan di atas 70%. Ya. Sedangkan yang kita sebut serangan jantung itu adalah
penyempitan plus gumpalan darah. Nah, masalahnya penyempitannya belum tentu di atas 70%. Ya. Justru sebagian penyempitan itu hanya 50%, 40%, 60% yang sama sekali belum menyebabkan keluhan. Walaupun main tenis, walaupun lari, walaupun berolahraga pun. Ya. Wow. Sebenarnya jadi memang kenapa dia disebut silent killer agak ini juga ya, Dok ya. Memang dia bisa benar-benar tiba-tiba aja gitu ya. Bener, betul. Nggak ada gejala apapun, orang bisa begitu sehat, begitu bugar, rajin olahraga, tapi itu bisa terjadi pada mereka. Saya masih mau ngobrol lagi dengan Dr. Antono, dan juga bagi Anda yang hadir di Merdeka Cafe ini juga nanti saya mau telepon beberapa orang yang survivor setelah mengalami serangan jantung. Jadi tetaplah di Smart FM Jakarta. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Secara cepat saja, tadi ada pertanyaan dari Twitter yang masuk, bisa dijawab dengan cepat oleh Dr. Antono. Ada pertanyaan begini, Dok, apakah berolahraga di siang hari itu bisa mempercepat serangan jantung? Tidak. Enggak ya, jadi itu mitos ya, Mitos. bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang benar. Oke, sudah dijawab ya tadi. Saya punya telepon seorang sahabat saya, seorang musisi terkenal, seorang senior dalam belantika musik Indonesia, tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Sam Bimbo. Gimana kabarnya Kang Pangestu? Baik itu. Alhamdulillah sehat. Kang. Ya. Gini, kita lagi bicara soal kesehatan jantung. Ya. Saya dengar waktu itu Kang Sam sempat kena serangan jantung ya, Kang ya? Tidak kena serangan jantung. Jantung saya tuh sudah saya tuh ceritanya gini ya. Saya tuh diajak sama Iin ke KL untuk general check up. Nah, dia ulang tahun, ayo gua traktir, ayo ikut aja. Datang ke sana, diperiksa semua, tidak tahu nggak boleh pulang. Sudah ada yang tersumbat 60%, jadi harus pasang ring begitu. Oh. Nah, jadi ya saya bilang udahlah pasang ring aja, gitu. Oh, Hanya memang umur saya kan udah lewat 71. Umur saya tuh udah 71 lebih, jadi kalau mobil makan udah wajar lah ya, barangkali spare partnya tuh mesti dibenerin gitu. Waktu Kang Sam pasang ring umur berapa, Kang? 71. Oh, 71 waktu itu. Jadi sebenarnya kemarin waktu ke KL itu untuk periksa itu iseng-iseng aja? Iya betul, Isang. Iseng-iseng aja dan ternyata kelihatan gitu? Iya, sudah ada penyumbatan. Sudah ada penyumbatan dan langsung decisionnya saat itu udah langsung pakai ring? Nah, hanya memang sebelumnya saya suka merasakan ada sakit di dada sebelah kiri di dalam, sampai kram. Lagi nyetir di Jakarta, saya kram sebelah kiri, tangan dan dada. Wah, saya ini udah curiga ada apa. Saya telepon ke Iin, itu persis di atas tol Cempaka Putih. Iin, gue lagi nyetir nih, kram dada, kalau ada apa-apa pokoknya standby, aku siap, kata Iin gitu. Alhamdulillah selamat. Hanya saya belajar ini, sebelumnya tuh sudah belajar nafas tenaga dalam gitu ya. Jadi kalau ada itu kita tarik nafas yang banyak, simpan di perut, dilepas pelan-pelan. Jadi itu shock sakit itu hilang lagi. Akhirnya ketahuannya itu di Kuala Lumpur, oh ini udah mengempet. Ya udah, jadi saya sudah sangat bangga sekarang masuk dalam grup Lord of the Ring gitu. Oh, Lord of the Ring. Kang, ceritain dong Kang. Oh, tadi kan udah sekilas Kang Sam bilang bahwa emang udah sering ngerasa gitu, nyeri dada. Berapa lama Kang Sam ngerasa aduh dadanya nggak enak gitu? Kadang-kadang ya kerasanya itu lama, cuman kadang-kadang kerasa, kadang-kadang enggak. Saya tuh termasuk orang yang rada malas olahraga ya, karena kita tuh kalau para seniman musik umumnya duduk ya, duduk berdiri ngemil studio tidur nggak karuan. Itu jadi jadwal hidup kita tuh dari remaja sampai tua tuh tidak benar jadwal makan tidur semuanya nggak karuan. Kalau yang paling bagus Jaka tuh paling rajin, tiap hari dia jogging. Nah sekarang saya sudah pasang ring, terpaksa demi kesehatan olahraga gitu ya. Jadi kan ingin sehat, sakit itu kan mahal gitu. Apa sekarang olahraganya Kang? Ini kan kita nih itu apa sama nenek-nenek kakek-kakek itu pagi olahraga pagi itu setiap Senin Kamis apa mas? Oh, Tai Chi. Olahraga manula.
Jadi itu waktu para profesor, dokter, ESA itu pada olahraga. Jadi tapi itu terasa sekali ya. Selama hampir 1 jam tuh keringat keluarnya banyak sekali. Jadi memang kalau belum kena orang tuh suka tidak acuh. Tapi sekarang mumpung belum kena, saya mending waspada aja lah. Sehat itu mahal ya, karena kalau udah ke rumah sakit itu susah. Jadi kalau sekarang tuh yang dijaga tuh makan pagi, makan siang, makan malam, dan tidur teratur. Ya kebetulan saya makan pagi udah disiplin, istri saya makan sayur, makan ini buah, makan buah, kemudian siang baru makan yang kenyang. Nah malam itu kadang-kadang ada pilihan. Kalau tidak diusahakan tidak pakai karbohidrat gitu ya. Jadi sekarang hidup sehat nih ya. Ya, jadi itu terasa sekali tidur enak dan juga kalau PBAB itu bagus, lancar ya. Ya. Kang, tadi saya belum dapat ini, berapa lama Kang merasa nyeri? Ada tahunan nggak gitu Kang? Rasanya itu ada. Ada ya? Dari 2 tahun, 2 tahun? lebih. Oh lebih Dan dari itu nggak dirasakan. Kita tuh merasa ini nggak ada apa-apa gitu. Ya cuek aja. Tapi saya baru mikir-mikir kan usianya udah di atas 6. Wah udah apalagi udah 7, ya udah harus mesti waspada aja gitu. Ya memang kadang-kadang gitu ya Kang ya, kita tuh karena kesibukan sehari-hari gitu sering sekali mengabaikan Betul. tanda-tanda yang sebenarnya tubuh kita tuh udah ngasih tahu, udah memberikan sinyal badan kita. Cuman kita kadang-kadang sama tubuh kita tuh suka paling kecapean, paling masuk angin gitu ya Kang ya. Betul. Dan kita paling sering pergi malam. Saya kalau keluar kota, saya ngejar malam supaya sepi jalan dan bisa lari ya. Kalau pagi-pagi tuh, apalagi sekarang Bandung Jakarta Bandung udah kacau ya. Pagi siang malam udah kacau sekali. Memang yang paling bagus tengah malam. Jadi itu macet di mana-mana. Jadi udah over ya, di jalan macet, di dalam kota macet. Sampai gak mau malas keluar rumah gitu kalau udah Jumat Sabtu Minggu. Jadi begadang ya Kang ya? Iya, jadi itu keluar sebetulnya paling bagus kan berangkat pagi, udaranya segar. Nah sekarang kalau berangkat malam AC, kalau nggak AC udara malam jelek. Jadi sudah jelek, tidak ada pilihan ya. Makanya kalau sampai ada kereta api yang dipersiapkan sama pemerintah untuk lebih benar lagi Jakarta Bandung, lebih seneng. Tidak tertutup oleh lampu stopan gitu ya. Nah, Kang, sebelum saya mau agak nyambungi dengan Dokter Antono nih, spesialis jantung yang lagi ngobrol sama saya di sini nih, Kang. Untuk yang seperti Kang Sam Bimbo gitu, Dok, udah pasang ring itu ada ininya nggak sih? Ada restriksinya nggak sih? Ada pantangan yang luar biasa apa seperti biasa aja gitu, nothing special? Ya begini, kalau sudah pernah ada penyempitan, tujuan kita adalah mencegah jangan sampai ada penyempitan tambahan. Oh itu, jadi meskipun sudah dipasang ring bukan berarti tidak bisa terjadi penyempitan lagi ya? Jadi kalau sudah ada penyempitan itu pertanda kurang lebih bahwa ledeng itu keraknya juga sudah cukup banyak, sehingga kalau tidak ada pencegahan lebih lanjut, risiko terjadi penyempitan di tempat lain itu cukup besar. Dan bahkan habis pasang cincin, rata-rata kita tahu bahwa risiko terdeteksinya penyempitan sesudah pasang cincin dalam 2 tahun pertama kurang lebih 10-15%. Berarti bisa penyempitan ulang di dalam cincin tersebut atau bisa timbulnya penyempitan di tempat luar lain. Jadi betul adanya ya lifestyle-nya Kang Sam gitu ya, bahwa sekarang hidup sehat, makan buah, nggak begadang lagi, rajin olahraga, udah bener tuh ya? Boleh tanya ke dokter Mbak? Biasanya Boleh Kang, monggo, mangga. Dokter, saya dengar kabar itu ring pun katanya bisa dilepas ya? Ring itu nggak bisa dilepas tapi bisa larut sekarang. Oh bisa larut, iya. Jadi ada ring, cincin ini sekarang seperti ya ada cincin emas, cincin berlian 1 karat, cincin berlian lebih besar. Ya kalau cincin emas biasa ya itu istilahnya cincin generasi pertama yang tidak ada obatnya. Ya, nah cincin yang generasi pertama ini risiko penyempitan ulangnya
klinis sekitar 20%. Ya, jadi sesudah pasang cincin ada kemungkinan 20% bahwa terjadi penyempitan ulang di dalam cincin tersebut. Oh iya, iya. Sehingga sekarang ada cincin generasi kedua, ya. Cincin generasi kedua ini dikasih obat. Kenapa? Obat ini bertujuan menghindari supaya jaringan tidak tumbuh masuk ke dalam cincin tersebut. Ya, ini kita sebut dengan cincin generasi kedua. Iya. Ya, ini harganya mungkin sebesar cincin berlian kecil lah. Mahal ya. Itu baru tahu dok berapa harganya? Berapa harga, Dok? Kalau di Siloam Heart Institute kita sekarang ada paket untuk yang cincin biasa harganya sekitar 45 juta. Iya. Dan untuk yang cincin yang ada obat itu harganya sekitar 54 juta sampai 55 juta. Nah, sekarang ini ada cincin berlian besar. Iya. Ya, kasarnya harganya segitu. Yaitu ada cincin yang dikasih obat, tapi cincin ini sudah tidak dibikin dari alloy atau dari campuran logam, Iya. tetapi dibikin dari polimer yang sesudah 6 bulan pelan-pelan larut dan hanyut, Oh, Iya, oke. sehingga sudah bekasnya cincin itu sama sekali tidak ada. Aha. Nah, cincin yang terakhir ini kita sebut dengan cincin BVS, yaitu cincin yang bisa Larut. larut. Oke. Tapi bukan dilepas ya. Bukan dilepas, dia larut di dalam tubuh. Oke. Gitu Kang Sam. Jadi Jadi boleh tanya lagi? Hah? Saya banyak bertanya deh. Saya Silakan. kemarin udah dicek lagi. Jadi saya sesudah tahun yang lalu kemarin dicek lagi sama dokter sama dokter, dan ternyata hasilnya alhamdulillah baik gitu ya. Tapi bagaimanapun juga memang sebaiknya ya dok itu sekitar setahun sekali atau tetap ada general check up ya. Ya, biasanya untuk pasien yang sudah dicincin, Ya. kita anjurkan pemeriksaan setidak-tidaknya stres test tiap 1 tahun, dan kalau sudah lewat 5 tahun dan memang semua faktor risiko terkontrol, gula darah terkontrol, kolesterol terkontrol, biasanya sesudah 5 tahun ya stres test itu tiap 2 tahun pun biasanya sudah cukup. Iya, iya. gitu Kang. Jadi jangan lupa tetap check up Kang Sam. Iya, betul. Iya. Ya. Iya. Oke Kang Sam. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aduh, sama-sama. Nuhun Kang. Sampai ketemu lagi ya Kang Baik, ya di mantap. Bandung. Terima kasih Salam banyak. buat Kang Acil juga Kang Jaka. Iya. Oke Kang, thank you. Sama-sama ya. Dan Smart Listener, kami masih akan kembali berbicara soal kesehatan jantung ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Smart Evening with Rosie. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Dok, ini ada pertanyaan dari Twitter. Saya rasa dokter bisa menjawab dengan cepat. Apakah konsumsi vitamin E bisa menurunkan risiko penyakit jantung? Benarkah? Ini baru diselidikin ya, dan beberapa tahun lalu keluar hasilnya bahwa ini ternyata mitos. Oh, mitos. Jadi ya, ini pertanyaan dari Godwin L. Batu. Konsumsi vitamin E bisa turunkan risiko penyakit jantung, itu mitos ya. Dokter Antono sudah jawab. Dari Listian bertanya, apakah olahraga malam itu rentan terkena serangan jantung? Tidak. Enggak ya? Ya. Olahraga malam, kecuali kalau olahraganya dugem, nah itu ya iya ya dok ya. Ya, Tergantung kalau olahraganya. pakai obat-obatan terlarang plus obat-obatan terlarang ya ini berisiko. Itu ya, jadi olahraga malam yang mana dulu tuh? Ya, yang kita sebut sebagai faktor risiko itu berarti meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung koroner. Jadi kalau pertanyaannya pasti, ya Enggak juga ya, tidak ada yang 100%. mutlak, Ya. tidak ada yang absolut. Tetapi memang diabetes ini adalah penyakit pembuluh darah. Dan pembuluh darah pertama yang kena adalah pembuluh darah yang besar. Sesudah 10 tahun itu juga risiko terkena pembuluh darah kecil. Nah, risiko pembuluh darah besar itu manifestasinya terutama di otak dan di jantung. Kalau sesudah terkena diabetes,
pelan-pelan risiko terkena penyakit pembuluh darah kecil juga meningkat. Nah, manifestasi penyakit pembuluh darah kecil antara lain adalah mata, ginjal, dan syaraf. Syarafnya orang diabetes sesudah berapa lama, kalau diabetesnya tidak tertangani dengan baik, itu seperti rasa kesemutan. Ya. Jadi memang tidak salah kalau dibilang ada gula, ada semut. Lucu dong. Tapi ya ini biasanya terjadi Karena sesudah. gulanya kebanyakan jadi kita rasa kesemutan. Boleh dokter ini ternyata. Ya, tapi biasanya rasa kesemutan itu biasanya sesudah 10 tahun, 15 tahun menderita diabetes dan diabetes yang tidak terkontrol. Oke. Ya. Penyakit jantung yang kita temuin pada anak-anak seringkali adalah kelainan struktur jantung. Dan ini kita seringkali sebut penyakit jantung bawaan. Nah, manifestasinya antara lain seperti ada lubang atau ada koneksi yang abnormal antara bilik jantung, atau dindingnya miring, atau ada kelainan katup. Ini yang kita sebut kelainan struktural jantung. Jadi kalau jantung itu diumpamakan sebagai rumah, ini bukan kelainan ledeng. Ledeng itu seperti penyempitan. Ada juga yang kelainan listrik jantung, dan kalau pada anak kecil ini adalah kelainan struktural jantung. Nah, seringkali kalau kelainan struktural jantung pada anak-anak kalau tidak terlalu berat, biasanya ini tidak akan mempunyai dampak jangka waktu panjang. Ya. Tetapi kalau dibilang penyakit jantung bawaan tiba-tiba sembuh, biasanya juga tidak. Ya. Dengan kata lain, dia bisa hidup seperti orang normal, dan kelainan jantung bawaan yang ringan belum tentu akan mempunyai dampak. Ya, kalau ringan bahkan kita tahu orang itu akan hidup normal, dan kelainan itu sama sekali tidak membuat dia hidup lebih pendek atau merupakan faktor risiko untuk kena penyakit jantung koroner. Ya, gitu ya. Jadi bisa normal seperti orang-orang lainnya. Ada yang harus Betul. dijaga nggak tapi dok? Sama seperti Seperti semua yang orang, ya? Kalau Oke. kelainan struktur jantung yang ringan pada anak, itu tidak ada pengobatan atau prevensi yang Oke. khusus harus dilakukan. Jika kita terkena serangan jantung mendadak, apakah ada first aid atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan? Apakah ada obatnya sebelum sampai ke rumah sakit? Jangan dijawab dulu deh dok, ada telepon yang sudah menunggu, kasihan. Halo, selamat malam. Halo. Belum ada. Oke. Jadi kan serangan jantung itu mengakibatkan kematian. Itu koreksi saya kalau salah ya, Dok, tapi rasanya itu karena terlambat penanganannya gitu, Dok. Jadi ada serangan jantung, jadi dia tiba di rumah sakitnya terlambat, jadi lebih karena penanganan yang terlambat. Nah, kalau itu penyebabnya, adakah pertolongan pertama yang bisa dilakukan pada penderita yang mengalami serangan jantung sehingga dia bisa sampai ke rumah sakit dan kemudian ditangani secara proper? Ya, yang pertama, karena serangan jantung itu adalah bentuk penyempitan plus gumpalan darah. Obat-obatan yang bisa dikasih yang tersedia di rumah dengan yang bisa didapatkan dengan mudah itu adalah aspirin. Oh, aspirin. Ya, atau obat-obat pengencer darah seperti aspirin. Ya, Obat mirip- pengencer ya. darah, apapun lah ya, tapi Ya, untuk biasanya fungsinya. aspirin atau ya yang isinya aspirin atau yang Oke. kita sebut acetyl salicylic acid. Ya, brand name-nya biasanya aspirin Jadi atau waktu kita lihat udah ada Pharmasal. gejala itu langsung dikasih minum Ya, aspirin gitu. antara lain ini bertujuan mengencerkan darah. Emang bisa cepet gitu, Dok, reaksinya? Kalau kita lihat ya dari sejarah penanganan serangan jantung, sebelum tahun 1970, angka kematian kena serangan jantung itu sekitar 30%.
Nah, salah satu penyebab kematian jantung itu adalah kelainan irama jantung yang mendadak. Pertama, apakah olahraga berlebihan serangan jantung? Tidak. Terus enggak ya? Enggak. Itu enggak benar. Paling kalau Cuman kalau sudah punya kecapean tapi kalau sudah ada penyempitan dan tiba-tiba melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan, tiba-tiba terjadi ketidakseimbangan yang hebat antara kebutuhan dan darah yang bisa disuplai. Dan kalau sudah ada penyempitan, dia bisa menyebabkan masalah. Tetapi kalau pertanyaannya apakah olahraga yang berlebihan adalah faktor risiko untuk penyakit jantung koroner? Jawabannya tidak. Tetapi kalau sudah ada penyakit jantung koroner, olahraga yang berlebihan Excessive. yang tidak biasa dilakukan sebelumnya, ya ini bisa mengakibatkan keluhan muncul dan memang kadang-kadang bisa berakibat fatal. Oke, angin duduk, Dok. Itu orang kita kan suka banget tuh ya, angin duduk, krok-krok, angin duduk. Terus pijet aja, kerik aja gitu. Emang ada ya angin duduk ya? Ya, mungkin yang disebut angin duduk itu ya adalah serangan jantung tapi yang yang secara subjektif deskripsinya sebagai Angin duduk. Tapi di ilmu kedokteran nggak ada ya penyakit angin duduk, nggak ada ya? Ya tidak ada. Makanya itu tergantung bagaimana kita mendeskripsi keluhan. Ya, kadang-kadang untuk seperti saya tidak pernah dengar ada angin duduk. Ya saya tidak akan mendeskripsikan keluhan saya sebagai angin duduk. Tapi kalau Anda sudah disensitisasi dan sudah diekspos pada istilah angin duduk, ya bisa saja itu cara kita mendeskripsikan keluhan kita. Padahal itu gejalanya ya itu juga, which is itu jantung. Oke Dok, kita akan bicara lagi dan nanti saya akan bicara dengan narasumber saya berikutnya yaitu BNI. Mengapa tertarik dengan kesehatan jantung? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Smart Evening with Rosie. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Kembali lagi bersama Smart Evening with Rosie dan hari ini kita bicara tentang kesehatan jantung yang didukung oleh BNI. Saya mau tanya pada tamu istimewa saya yang juga malam hari ini hadir, Ervan Siboro dari bagian kartu debit dan prepaid BNI. Bung Ervan mungkin bisa cerita dong apa sih hubungannya nih industri keuangan mau terlibat dalam kesehatan jantung, tapi memang kadang-kadang segala sesuatu yang menyangkut keuangan itu memang paling cepat membuat jantung kita terganggu itu ketika kita lihat tabungan tuh biasanya. Jadi itu korelasinya. Gimana Bung Ervan? Baik, Rosie dan Smart Listener. Pertama bahwa kita punya banyak nasabah. Untuk kartu debit saja kita itu punya lebih dari 6 juta nasabah di seluruh Indonesia dan tentunya di luar negeri karena kita punya 5 cabang di luar negeri. Nah, tadi kita sudah dengar di depan bagaimana risiko-risiko penyakit jantung ini dan bagaimana kita mengetahui dari dini supaya kita tidak fail karena jantung ini yang disebut tadi silent killer. Nah, kita mau memberikan benefit bagi nasabah BNI. Mari kita coba cek jantung kita, apakah sehat, apakah kita perlu tindakan ke depannya. Jadi dengan pencegahan dini kita mengetahui jantung kita seperti apa. Tentunya fokusnya ke situ. Nah, tentunya supaya mendapatkan paket dan pemeriksaan yang lengkap, kita mau berikan loyalty bagi nasabah kita, special price khusus di Rumah Sakit Siloam. Kalau boleh dicek di Rumah Sakit Siloam itu untuk ngecek jantung yang cek komplit itu ada kita dikenakan biaya 2.100.000 lebih. Itu cek jantung doang? Cek jantung yang di dalamnya ada cek kalsium gitu, dan ada treadmill dan juga pemeriksaan bersama dokter jantung dan dokter umum. Tapi untuk nasabah BNI yang memiliki kartu debit dan kartu kredit itu hanya dikenakan biaya 505.000 untuk seluruh fasilitas itu. Jadi bisa dibayangkan kalau 2.100.000 itu hanya satu orang. Kalau nasabah BNI dia bisa 4 orang, jadi bisa suami istri dan 2 anaknya. Kita bisa cek begitu. Dan masih lebih sih, masih sisa mestinya dari 2.100.000 itu.
Nah, mungkin perlu saya tekankan karena mungkin sesuatu yang baru untuk nasabah kartu debit BNI, lebih detailnya debit itu sama dengan ATM. Jadi nasabah-nasabah BNI yang juga smart listener pada malam hari ini, kalau Anda punya kartu ATM yang biasa Anda gunakan tarik tunai di ATM, itu adalah kartu debit. Kartu itu kalau digunakan bertransaksi di Siloam untuk cek jantung, kita dapat special price yang 505.000 tersebut. Oke. Begitu. Jadi memang kadang-kadang kan tadi kayak Kang Sam bilang kan sakit tuh mahal gitu. Nah karena itu mumpung kita sehat, kita juga harus check up. Check up sendiri nggak murah loh, ya kan? Obat sekarang mahal. Periksa ke dokter seperti ini juga mahal. Berapa tarifnya dokter? Pasti di atas 300.000, bukan? Jadi mau sehat juga mahal maintenance-nya. Jadi BNI memprovide itu, ya, memprovide bahwa untuk periksa kesehatan dimudahkan dengan Special price tersebut dengan karena special kita price peduli itu. dengan nasabah kita ingin nasabah kita tetap hidup sehat dan tentunya pasti bersama-sama berdampingan dengan BNI sebagai nasabahnya BNI. Ini khusus tapi untuk ini ya, BNI masih fokus untuk kesehatan jantung ya. Kali ini masih special price untuk jantung, tapi tadi kita sudah discuss dengan Siloam akan banyak program-program berikutnya dengan Rumah Sakit Siloam. Dan kita juga senang dengan pertumbuhan Rumah Sakit Siloam yang bertambah dalam minggu ini. Ada tambah 1 di TB Simatupang dan segera di beberapa kota seperti di Medan dan Pekanbaru mungkin kalau saya tidak salah. Jadi hampir menjangkau seluruh Indonesia, sudah ada di Manado dan di Makassar, Balikpapan begitu. Itu yang membuat kita sangat berpikir bahwa Siloam adalah partner kita yang tepat untuk memberikan loyalty bagi nasabah kita untuk di bidang kesehatan. Dan satu hal lagi, sampai dari Januari sampai Juni ternyata nasabah BNI itu juga sudah sangat common transaksi di Rumah Sakit Siloam. Dari Januari sampai Juni kartu debit kita itu ada transaksi sampai 12 miliar. Kartu kredit sampai 17 miliar. Nah, ini menjadi suatu pertimbangan kita, ternyata Siloam itu sudah cukup dekat hubungannya dengan nasabah BNI begitu, dan ternyata keberadaan Rumah Sakit Siloam itu sudah menjangkau keberadaan nasabah kita. Itu sih menjadi pertimbangan kita kenapa kita menggandeng Siloam. Jadi nggak ada alasan untuk males check up ya. Iya dok, apalagi harganya juga cukup murah sebenarnya. Oke, terima kasih Bung Ervan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya akan balik lagi ke Bung Ervan dari kartu debit dan prepaid BNI. Kami masih kembali lagi dengan perbincangan kesehatan jantung. Jangan kemana-mana, Smart Evening with Rosie akan kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Terima kasih Anda masih bersama Smart Evening with Rosie dan kita sudah berada di perbincangan rangkaian terakhir. Tidak terasa 90 menit kita bicara soal kesehatan jantung. Dok, ini saya rasa bisa dijawab secara singkat. Dari Twitter ada yang bertanya, apakah kalau tangan kita sering berkeringat itu salah satu gejala sakit jantung? Tangan kita berkeringat? Tidak. Enggak ya, jadi sudah dijawab oleh Dr. Antono bahwa bukan itu gejalanya. Terus kalau ada yang pertanyaan dari Gabriel Aryanindita, kalau sesak di dada kiri, leher kaku dan jari-jari susah dilipat, apakah bisa juga jadi tanda sakit jantung? Saya ulang ya dok ya. Sesak di dada kiri, leher kaku, dan jari-jari susah dilipat. Apakah bisa jadi tanda sakit jantung? Biasanya kalau jari susah dilipat itu bukan manifestasi penyakit jantung. Tapi sesak di dada kiri, leher kaku bisa? Bisa Ya, cuman jarinya mungkin bukan ya. Deskripsi leher itu berbeda-beda, ada yang bilang kaku, ada yang seperti dicengkram. Tadi dokter sudah jelaskan ya. Oke, kita akan terima telepon salah satu sahabat saya juga yang punya pengalaman dengan jantungnya. Kita akan dengar seperti apa pengalaman beliau. Dia adalah seorang politisi, Alvin Lee. Hai Mas Alvin. Selamat malam Mbak Rosie. Hai, cerita dong apa pengalamannya soal jantungnya. Biasanya sih sebenarnya orang yang jantungan lihat kelakuan lu Mas. Gue jantungan lihat lu kalau dulu di parlemen bawaannya Cowboy Senayan. Iya, ceritanya kejadian itu tanggal 2 Mei tahun 2006, jadi udah 7 tahun yang lalu. Siang pada saat itu saya break makan siang, saya lari ke gym dari Senayan.
Nah, biasanya di gym itu saya ini pemanasan itu di cross trainer 500 kilokalori atau sekitar 45 menit itu nggak ada masalah. Nah, hari itu untuk mencapai 100 aja rasanya berat banget, nggak sampai-sampai gitu kan. Kemudian keringat dingin. Nah, saya mulai berpikir kok nggak ini ya, nggak seperti biasa, nggak semangat dan sebagainya. Ya udah saya pikir mungkin saya telat makan atau kurang tidur atau apa, udahlah nggak usah cari penyakit, saya turun dari cross trainer. Nah, pada saat saya turun itu mulai keliangan seperti orang vertigo gitu kan. Tapi masih oke lah gitu. Kemudian saya mulai berjalan saya pikir udah nggak usah dipaksain gitu ya. Nah, pada saat saya mulai jalan mau menuju locker itu mata saya, pandangan saya itu mendadak seperti berasap itu, berkabut, nggak kelihatan, cuman bayang-bayang saja. Saya udah mikir wah ini kelihatannya saya mau pingsan ini, tapi nggak ada rasa sakit apapun, nggak ada, hanya nafas itu berat, sesak nafas dan keringat dingin. Kemudian saya paksakan lagi jalan. Setelah itu yang pandangan berkabut itu seperti ini, keluar bintik-bintiknya seperti kalau TV keluar nyamuk itu. Nah, pada saat itulah saya kemudian mencari ini sambil jalan pelan-pelan, meraba ada kursi, saya duduk dan kemudian ada orang lewat. Saya dibantu dibawain minum kan. Nah, saya tetap mengingatkan diri saya, waktu itu berat badan saya kan gemuk banget itu. Saya mengingatkan saya, kamu harus tetap ini sadar, nggak boleh pingsan. Kalau kamu pingsan itu ngerepotin orang segini banyak, ngangkat badanmu segini ini apa gampang gitu kan. Jadi Mas Alvin memberikan ini ya, sugesti pada diri sendiri ya, nggak boleh pingsan, stay alive. I told myself I have to stay awake gitu kan. Terus saya juga mikir dengan posisi saya saat itu, kalau saya sampai pingsan, waduh ini besok masuk infotainment ini, jadi beritanya Rosi ini. Bener. 2002 tuh ya Mas ya? Iya, waktu itu ya akhirnya saya mungkin karena saya rutin olahraga dan sebagainya, saya masih mampu bertahan dan nggak tahu berapa menit pelan-pelan itu mulai terang lagi. Nah, pada saat pandangan terang lagi, saya masih tenang saja, nggak tahu apa-apa kan. Saya masih ke locker, mandi dulu, ganti pakaian, sambil kemudian saya dijemput istri saya keluar, yuk makan dulu gitu kan. Nah, pada saat makan itulah makin terasa kok, buat nelan aja susah gitu. Terus istri saya nelpon ini saudaranya yang dokter juga. Nah, ditanya macam-macam, udah sekarang yang terdekat di mana? Medistra. Ya udah kamu langsung ke Medistra. Nah, sampai di Medistra itulah ketahuan serangan jantung. Kan dites darah. Pada waktu datang itu udah disiapin macam-macam. Itu sudah diberitahu Bapak suspek serangan jantung. Saya masih bantah. Saya kok serangan jantung. Udahlah, nggak usah didramatisir. Ngeyel. Inilah ketahuan kayak politisi. Bawaannya debat melulu. Udah dibilang dokter serangan jantung masih aja debat. Saya masih ngeyel. Masalahnya 3 minggu sebelum itu, April 2006, saya general check up untuk, dan baik-baik aja untuk perpanjangan lisensi pilot saya kan. Dan baik-baik saja, nggak kelihatan gitu. Oke. Nah, setelah itu waktu saya ngeyel itu diberitahu, udah Pak, kita nggak usah berdebat, mudah-mudahan Bapak betul gitu kan. Diambil darah. Nah, dari enzim darah itulah kelihatan setelah hasilnya keluar, Pak, Bapak tadi confirm serangan jantung. Udah lemes, saya udah terserah mau diapain lah gitu. Astaga. Tapi sebelumnya itu memang gejalanya yang kelingan, mata berkunang-kunang, agak ini itu baru sekali ya, Mas ya? Baru kali itu. Dan Mas ini nggak ada bypass, pakai ring nggak atau sama sekali nggak? Setelah itu saya kena serangan itu tanggal 2, tanggal 3-nya dipasang ini stand ring ya, 2 ya. Oh, sekarang udah pasang ring ya Mas ya? Sudah, sejak itu jadi pangkat saya langsung mayor jenderal kan, 2 ring kan. itu tuh apa namanya, kalau istilahnya dua bintang udah ini nih, apa namanya, udah komjen tuh. Nah, Mas Alvin, padahal kan Mas Alvin tuh bisa dibilang pola hidupnya sehat ya?
Iya, saya banyak olahraga, tapi waktu itu makan saya juga, saya kelebihan berat badan memang. Dan setelah itu ya memang jalan keluarnya setelah itu harus obat, mengubah gaya hidup. Oke, ya memang setiap kali memang kalau ketemu Mas Alvin ini sekarang udah wah gaya hidupnya makanannya sehat, nggak mau begadang, terus ya rajin olahraga dan mengurangi marah-marah. Nah itu. Ya deh, Mas Alvin tetap sehat ya. Ya, semoga. Terima kasih banyak sharing pengalamannya. Selamat malam Mas Alvin. Bye. Terima kasih. Oke, kita sudah mau selesai. Sebelum saya tutup, saya mau dengar dulu sekali lagi dari Ervan Siboro dari BNI. Kita sudah mendengar banyak pengalaman ya. BNI mau memberikan apa terakhir untuk smart listener? Baik, Rosi dan Smart Listener yang ada di seluruh Indonesia, khususnya bagi nasabah BNI, nasabah kartu debit dan kartu kredit, mari manfaatkan kesempatan ini. Kita peduli pada jantung kita cek jantung kita dengan special price ini di seluruh rumah sakit Siloam. Dan program ini cukup panjang, jadi kita masih bisa menggunakan kartu kita untuk saudara-saudara kita. Sebenarnya program ini sampai 31 Oktober 2013 di seluruh rumah sakit Siloam. Thank you Evan ya. Terakhir Dr. Antono, saya berasa dokter nanti bisa memberikan satu konklusi, tapi yang paling penting adalah ketika kita tahu ada yang disebut dengan gejala serangan jantung, apa yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama. Tadi ya dokter udah bilang kasih aspirin, tapi kita sendiri kalau misalnya merasakan atau melihat orang itu apa yang kan kadang-kadang alarm itu kita abaikan gitu. Apa yang harus kita lakukan begitu melihat gejala atau merasakan yang mengatakan ini nggak boleh main-main, ini adalah gejala serangan jantung? Ya, mungkin memperhatikan gejala-gejala dini daripada penyakit jantung koroner, dan jika gejala dini itu muncul, cepatlah periksakan diri Anda. Kita sebagai Siloam Heart Institute siap melayani Anda, dan kita memiliki jaringan rumah sakit yang luas, dan approach kita lebih sebagai tim multidisipliner dengan berbagai dokter spesialis, dengan dokter subspesialis, bukan saja dokter jantung, dokter bedah jantung, tim kita juga termasuk tim anestesi dan tim rehabilitasi medis. Ya, jadi intinya tadi ya dokter sudah bilang salah satu gejalanya adalah dada yang merasa nggak enak, dan itu bisa dimanapun, leher, tangan, itu jangan dianggap ringan, jangan hanya dianggap sekedar masuk angin, tapi periksalah. Dok, orang tadi terakhir sebelum kita tutup acara ini, Alvin Lee mengatakan bahwa loh hasil check up dia bagus kok bisa serangan jantung? Ya, karena terutama pada saat medical check up kita berusaha melihat apakah ada penyempitan yang signifikan. Dan itu tidak hanya tidak menjamin bahwa Anda tidak akan terkena penyempitan plus gumpalan darah. Yang kita deteksi pada saat medical check up terutama adalah penyempitan di atas 70% yang bermakna. Nah, selain itu sekarang dengan medical check up yang kita sediakan di dalam paket kita, selain kita berusaha melihat apakah Anda ada penyempitan di atas 70%, kita berusaha melihat seberapa besar burden daripada kerak di pembuluh darah Anda. Sehingga sekarang kita bisa menganjurkan tindakan-tindakan preventif lebih dini daripada sebelumnya. Oke, jadi memang ada pemeriksaan harus lebih lanjut lagi ya. Jadi nggak hanya sekedar treadmill, EKG gitu-gitu ya dok. Betul. Tapi ada penyempitan dan potensi penggumpalan pembuluh darah. Oke, Dokter Antono, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk Dokter Antono, spesialis jantung dari Siloam. Juga tepuk tangan untuk BNI yang malam hari ini diwakilkan oleh Ervan Siboro. Dan tentu saja Anda semua yang hadir di Marley Cafe ini dan Anda pendengar setia Smart Evening with Rosie. Saya mau kasih informasi buat Anda pendengar setia Smart Evening with Rosie selama bulan suci Ramadan. Saya off dulu.
Saya akan kembali menjumpai Anda, saya akan kembali mengudara tanggal 4 September 2013. Jadi stay tune di Smart Evening with Rosie. Saya akan kembali mengudara setiap hari Rabu malam mulai 4 September 2013. Bagi Anda yang akan menjalani ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat malam dan sampai jumpa bulan September. Thank you. Telah kita simak bersama Smart Evening with Rosie, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.